Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan, dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Harus kita lihat proses pendidikannya yang bisa dicontoh ya. Jadi Puspita Bahari itu memberikan pengetahuan yang bukan hafalan, tapi pengetahuan yang menjadi bekal kehidupan. Jadi ketika misalkan perempuan tidak tahu hak-haknya, dikasih pengetahuan, akhirnya dia terberdayakan. Lalu kemudian analisis sosial, bagaimana kultur budaya patriarki yang akhirnya mendiskriminasi perempuan. Itu dianalisis, kemudian dicarikan solusi. Jadi model belajarnya itu model belajar problem solving. Dan pedagogi yang seperti ini tentu saja bisa direplikasi dimanapun, di lingkup kehidupan dimanapun, di mana ada persoalan. Dan tentu yang sebenarnya sangat strategis adalah apa yang harus dilakukan, yang akan dilakukan terus-menerus oleh Mbak Nu dan Bu Hidayah ini, mereplikasinya itu di kalangan perempuan petani di seluruh Indonesia. Karena tadi saya melihat ternyata masih sangat sedikit ya para nelayan di pesisir ya, para nelayan di pesisir itu tampaknya yang diakui sebagai nelayan itu profesi yang berharga, bermartabat karena ada nilai yang ingin diperjuangkan di sana. Misalkan nih mereka untuk menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, mendidik mereka, membangun rumah tangga yang bahagia jauh dari kekerasan. Perempuan dihargai ini kan sebuah nilai dan itu muncul ketika keberadaan mereka, profesi mereka diakui. Artinya nelayan ini menjadi semacam ya hal yang sangat luar biasa gitu dan bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan. Sehingga apa yang bisa yang dilakukan Puspita Bahari ini, Mbak Elsa dan teman-teman sejiwa, sahabat sejiwa, itu tentu saja sangat bisa direplikasi, tetapi tentu saja harus memiliki perspektif dan sudut pandang yang sama seperti Mbak Nu melihat realitas, seperti Bu Hidayah melihat realitas persoalan di sana. Dan ini begitu ada, katakanlah nih, mereka mendapat ilmu dari lembaga ya, organisasi non-government ya, NGO misalkan. Begitu diberikan kuncinya, langsung mengembang sendiri di dalam pemikirannya. Apalagi tadi Mbak Nu mengatakan, ya ini setelah direfleksikan, bayangkan ada beberapa tahun gagal ya, 2005 sampai 2009 habis. Berarti kan dievaluasi, direfleksi ini mana yang salah itu, padahal cita-citanya benar gitu. Lalu kemudian mulai masuk lagi dengan kata-kata pemberdayaan, ternyata malah lebih masuk gitu ya. Banyak sekarang nelayan yang bapak-bapak nelayan itu malah meminta istri-istrinya untuk ikut di situ karena bisa terberdayakan. Dan tentu saja ini kan juga meringankan beban ya, yang bapak-bapak nelayan juga kan nggak selalu dapat ikan banyak gitu ya, tetapi sementara itu tetap berjuang karena maritim ini adalah alam mereka, keluarga mereka ya. Laut ini kan sudah bagian dari kayak udara yang dihirup. Jadi mau nggak mau orang-orang pesisir itu yang dihadapi semua laut gitu, dan itu adalah kawan, sahabat, keluarganya. Dan dari berkah alam inilah mereka mempercayakan kehidupan mereka itu dalam laut gitu kan. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sehingga dari sisi konteks pendidikan tentu saja bisa direplikasi, dan replikasi ini yang sangat-sangat strategis tentu saja bagaimana memberdayakan perempuan nelayan di seluruh Indonesia yang tadi Mbak Nu tadi mengatakan di Flores, di Kupang, dan juga di pesisir lain, itu ternyata banyak perempuan nelayan yang belum diakui. Dan katakanlah bentuk pengakuannya apa ya, ditulis gitu, ditulis di dalam KTP-nya. Dan dengan cara itu, oh ya itu siapa? Nelayan. Oh ini pekerjaan yang sangat bermartabat, orang hebat gitu, orang yang berani sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada lautan gitu kan. Karena lautan itu di satu sisi itu sesuatu yang berkarakter ya. Kalau orang Yahudi dulu bilang laut itu sesuatu yang berkarakter, yang nggak bisa ditaklukkan. Tetapi ketika orang berani menghadapi itu, kan dia seperti menghadapi nasib yang nggak jelas di masa depan, tetapi tahu bahwa saya yang selama ini mendapat kekerasan, merasa nggak banyak ilmu karena nggak bisa sekolah, itu bukan nasib gitu.
itu adalah sesuatu yang harus diatasi, dilampaui gitu, karena manusia mampu melampauinya. Dan hari ini terbukti Bu Hidayah jelas sekali anak-anaknya bisa kemudian memperoleh pendidikan yang baik. Ya mudah-mudahan juga anak-anaknya nanti memiliki spirit yang sama ya, bagaimana membuat dunia maritim, kelautan ini menjadi semakin baik, menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan para keluarga Indonesia, terutama para nelayan di sepanjang pesisir yang Indonesia ini paling luas ya, katakanlah pesisir pantainya itu nggak ada negara lain yang mungkin menyainginya. Kita itu sangat luas sekali, karena kita memang terkenal dengan negara maritim. Itu Mbak Elsa, terima kasih. Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.